Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Zain dari Prodi Informatika dengan NIM 21114025. Di video ini saya akan menjelaskan perintah dasar sistem operasi Linux, yaitu dengan percobaan pertama yaitu melihat identitas diri atau nomor ID dan grup ID, di mana kita ketikkan di terminal ID. Maka akan muncul ID kita Hafid, dan yang lainnya. Lalu percobaan kedua adalah melihat tanggal dan kalender dari sistem, yaitu kita ketik date ini untuk melihat tanggal saat ini. Lalu kita enter, maka tanggal pada saat ini adalah tanggal 21 hari Senin Maret 2022. Lalu untuk melihat kalender pada bulan ini dan tahun ini, kita ketikkan bulan 3 tahun 2022. Lalu kita enter. Maka akan muncul kalender bulan ini. Dan jika untuk melihat kalender 1 tahun penuh, maka kita ketikkan min y. Lalu kita enter. Maka kalender 1 tahun penuh akan keluar. Lalu percobaan yang ketiga adalah melihat identitas mesin dan untuk melihat sistem operasi apa yang kita gunakan dalam terminal tersebut. Yaitu kita langsung saja dengan ketik hostname. Kita ketik sini hostname, kita enter. Maka hostname adalah Hafid VirtualBox dan mesin yang kita gunakan kita ketik uname. Nah, maka yang saya gunakan adalah Linux. Dan bisa juga uname min a. Maka akan lebih spesifik data yang hostname dan mesin yang saya gunakan. Lalu percobaan yang keempat, yaitu melihat siapa saja yang sedang aktif atau menggunakan Ubuntu. Pertama di sini kita ketik w, lalu kita enter. Maka akan siapa yang aktif Hafid, login tanggal sekian. Untuk lebih lengkapnya biasanya menggunakan WHO. Maka lebih rinci Hafid tanggal sekian. Kemudian mengubah informasi finger. Untuk mengubah informasi finger, kita ketik chvn lalu enter. Maka kita akan masukkan password Ubuntu kita. Ini karena file datanya informasinya sudah saya isi dengan nama Hafid, room number, nomor telepon sesuai kalian mau diisi berapa, lalu enter saja. Setelah itu untuk melihat informasi finger kita langsung ketik finger. Maka akan terlihat Hafid tanggal sekian, login. Lalu percobaan kelima, yaitu menggunakan perintah manual. Yang pertama menggunakan man ls atau rincian dari list directory content. Lalu kita enter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Karena file dan option belum saya isi atau belum saya setting, maka ini kita lanjutkan atau langsung kita quit dengan kita pencet key. Lalu bisa juga kita gunakan man sama saja. Lalu percobaan yang keenam adalah menghapus layar dengan kita hanya mengetikkan clear. Atau juga bisa menggunakan shortcut CTRL+L.
Langsung saja, percobaan ketujuh adalah mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Yang pertama adalah apropos date. Maka kata-kata yang berhubungan dengan date maka akan muncul semua. Lalu contoh yang kedua adalah apropos mail. Kita enter, maka juga kan kata-kata yang mengandung kata kunci mail maka akan keluar semua. Yang contoh terakhir adalah apropos telnet. Kita enter, maka akan muncul. Yang selanjutnya percobaan ke-8, yaitu mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Contohnya what is that? Isnya nyambung, what is that, kita enter. Nah, maka kata kunci yang kita cari adalah date and time. Selanjutnya kita percobaan ke-9, yaitu manipulasi berkas file dan direktori atau menampilkan isi dari direktori. Yang pertama kita menampilkan isi dari direktori menggunakan perintah ls atau list directory content. Nah, maka akan muncul backup dokumen F1 prost.txt. Lalu untuk melihat semua file secara lengkap kita gunakan perintah ls-l, lalu kita enter, akan muncul backup, desktop, dan yang lainnya. Untuk menampilkan semua file direktori yang tersembunyi kita gunakan ls-a, maka akan muncul suatu direktori yang bersembunyi, yaitu menampilkan semua file atau direktori tanpa proses sorting, yaitu menggunakan ls-f, maka direktorinya akan muncul. Bisa juga menampilkan isi suatu direktori menggunakan ls atau menggunakan ls usr atau user, maka akan keluar juga. Selanjutnya menampilkan isi direktori root, kita ketik saja ls baru slash, kita enter, maka akan keluar tmpt. Yaitu kita lanjutkan ke percobaan ke-10, yaitu melihat tipe file. Dimana kita ketik di terminal file, maka langsung keluar. Maka tipe filenya akan keluar, atau menggunakan file lalu dengan content ini, maka akan keluar juga secara direktori file-filenya, atau juga bisa menggunakan file bin ls, maka akan keluar berhasil lagi. Yaitu percobaan 11 adalah menyalin file, yaitu mengcopy suatu file, berikan opsi mini untuk pertanyaan interaktif bila file sudah ada. Maka dan selanjutnya kita disuruh membuat folder baru. Yang pertama kita ketikkan cp plus etc grup f1, lalu ls -l, maka kita copy ke cp -i f1, kita copy ke f2, lalu kita ulangin sekali lagi cp -i f1 ke f2,
enter. Lalu guna parameter ini apakah folder 1 dan folder 2 akan ketumpuk atau tidak, dengan pilihan yes atau no, tapi kita ketik yes. Lalu yang kedua membuat folder baru dengan mkdir backup. Itu dari backup dari folder pertama, folder baru yang tadi kita buat, ke folder 3. Lalu kita ketikkan cp f1 folder 2 folder 3, lalu kita enter. Kita kurang backup cp f1 folder 2 folder 3, kita ketik backup. Lalu kita tahu cd backup, lalu kita ketik ls. Sudah. Lanjutnya untuk melihat isi file itu menggunakan relasi cat, kita langsung ketikkan cat F1. Mohon maaf karena kita masih menggunakan folder backup, maka kita keluar dari sini menggunakan cd titik 2. Lalu baru kita cat F1. Maka akan keluar instruksi cat untuk melihat suatu isi file atau melihat dari satu layar penuh menggunakan perintah more F1. Ini kita akan ketik saja. Lalu nomor 13 kita menggunakan percobaan mengubah nama file itu menggunakan move mf folder 1 menjadi proc.txt. Karena tadi di folder sudah ada proc.txt, kita tambahi 1, enter. Lalu ls. Ini sudah proc.txt menjadi di dalam folder. Nanti kita cek di bagian folder di Ubuntu. Lalu untuk memindahkan file direktori lain, bila argumen terakhir adalah nama direktori, maka berkas-berkas akan dipindahkan ke direktori tersebut, yaitu menggunakan perintah mkdir mydir. Lalu kita enter. Setelah ketik karena file sudah terisi, coba kita ketik mf1 f2 f3 mydir kurang ini, kita enter. Ini folder pertama karena kita sudah ganti. Coba kita menggunakan mf proc txt1 f2 f3, kita enter. Terus kita langsung ke percobaan ke-14, yaitu menghapus file menggunakan kita menghapus file menggunakan rm f1 atau folder pertama, atau
cp mydir f1 karena tidak ada direktorinya. Selanjutnya itu mencari percobaan 15 mencari kata atau kalimat dalam file, yaitu menggunakan grep root /etc pas enter. Karena di direktori ini tidak ada, maka hanya itulah percobaan yang perintah-perintah dasar Linux yang bisa saya tampilkan. Untuk latihan yang pertama yaitu ubahlah informasi finger pada komputer Anda, yaitu dengan kita mengetik chvn hafid, masukkan password. Ini namanya sudah saya ganti dengan hafid, labnya room number terserah 234, nomor telepon terserah sesuai dengan. Lalu latihan nomor 2, lihatlah user-user yang sedang aktif pada komputer Anda, yaitu menggunakan perintah w atau siapa. Dan di usernya terdapat login hafid, tanggalnya berapa. Lanjut, nomor 3, perintah apa yang digunakan untuk melihat kalender 1 tahun penuh. Untuk melihat kalender 1 tahun penuh kita cukup menggunakan ketik min y, maka akan keluar kalender dalam 1 tahun. Kita hapus saja dulu. Soal selanjutnya itu nomor 4. Bagaimana Anda dapat melihat manual dari perintah kal? Yaitu menggunakan perintah man_kal. Nah, ini bisa kita menggunakan kalender manual. Kita lanjutkan soalnya nomor 5. Ini kita quit. Bagaimana melihat perintah manual ls dengan kata kunci short? Kita menggunakan perintah ls min alx. Ini melihat perintah manual ls dengan kunci short. Lalu nomor 6, bagaimana perintah ls min a min l dengan ls min al. Nomor 6, ls min a min l, maka akan keluar file tersebut. Yang kedua yaitu dengan ls min al, ls min al, enter. Sama saja. Lalu kita nomor 7, tampilkan semua file termasuk yang hidden file pada directory di /etc. Nomor 7 kita ketik ls etc / kita enter, maka akan keluar file secara lengkap, file yang kita hidden. Nomor 8, nomor soal nomor 8 ini kita hapus. Tampilkan semua file secara lengkap pada directory atau etc. Nomor 8 kita ketik dengan ls min l etc, enter, maka file akan keluar semua. Nomor 9, buatlah directory prak1 pada directory aktif, kemudian kopikan file etc grup ke file tes 1, tes 2, dan tes 3 pada directory ini. Itu pertama kita menggunakan mkdir prak1 buat folder baru. Ini kita gabungkan saja. Lalu menggunakan cp
etc slash grup rak 1 slash tes 1 enter. Lalu kita buat lagi cp slash etc grup rak 1 slash tes 2. Dan ini juga sama cp etc grup rak 1 slash tes 3 enter. Lalu kita lihat list directory kontennya rak 1. Maka sudah jadi. Lalu kita soal nomor 10 tampilkan isi file tes 1 per 1 layar penuh. Itu menggunakan langkah more rak 1. Kita slash tes 1. Lalu kita enter. Ini kita quit saja. Nomor 11, pindahkan file tes 1 dan tes 2 ke home directory. Itu menggunakan mf move rak 1 tes 2 enter. Lalu ls rak atau ls tes 2 telah muncul. Lalu yang terakhir adalah hapus file tes 1 dan tes dengan konfirmasi. Itu menggunakan rm min i tes 1 tes 2 lalu enter, baru ketik y, maka berhasil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.